aktivis dan pengacara senior Egy Sujana diam-diam menemui mantan Presiden Joko Widodo. Egy Sujana ini ketua tim pembela ulama dan aktivis. Ini tidak datang sendiri. Dia disertai anggota tim pembela ulama dan aktivis Damai Hari Lubis, kemudian pengacaranya yakni Elida Neti, Ketua Umum Relawan Jokowi Rejo Darmizal, dan Sekretaris Jenderal Rejo Rahmat. Pertemuan yang cukup mengejutkan itu berlangsung Kamis sore 8 Januari 2026 di rumah pribadi Jokowi di Gang Kutai Utara, Sumber, Kota Solo. Ya, tetap perlu kita bahas karena kalau tokoh seperti Egy Sujana misalnya, ya, tunduk seperti itu, ya tentu kita bertanya why, what happened with Egy Sujana, ya. Begitu saudara sekalian, ya. Jadi itu menarik untuk untuk kita bahas lebih lanjut. Bagaimanapun perlu kita bahas lebih lanjut hal seperti ini. Tolong itu di silent, ya. Jadi biar dia tidak di sini kita. Oke. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita lihat misalnya pemberitaan, ya, jelas mengatakan, ya, pemberitaan itu misalnya gini, saya mau lihat, ya, pemberitaannya di volumenya dikit ini nggak apa-apa, biar jangkauannya bagus ininya, ya. Pemberitaan kalau kita buka Egy Sujana, ya, Egy Sujana nih, tempo.co, Egy Sujana temui Jokowi di tengah kasus ijazah palsu. Kemudian Kumparan, Egy Sujana temui Jokowi di Solo. Ya, rupanya Egy Sujana ini kelahiran 3 Desember 1959. Kurang lebih sama tahunnya dengan Rocky Gerung, tapi Rocky Gerung lebih senior sepertinya, ya, karena Rocky Gerung tanggal 20 Januari 59. Kemudian partai PKS, karena pada pemilu 2024 memang dicalonkan di PKS di daerah Jawa Timur, ya, yang saya tahu. Kemudian ya, coba kita bacakan salah satu berita yang ditulis Tempo, ya. Oke, kita lihat, ya. Ya, ketua tim pembela ini, ya, berita yang terbarunya, Egy Sujana temui Jokowi di tengah kasus ijazah palsu. Ketua tim pembela ulama dan aktivis TPUA Egy Sujana dikabarkan menyambangi kediaman mantan Presiden Joko Widodo di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Kamis sore 8 Januari 2026. Selain Egy, disebut juga nama koordinator advokat TPUA Damai Hari Lubis ikut menemui Jokowi. Sebagaimana diketahui, baik Egy Sujana maupun Damai Hari Lubis saat ini berstatus tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik atas tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi kepada Kepolisian Daerah atau Polda Metro Jaya. Menurut informasi yang dihimpun Tempo, Kamis 8 Januari 2026, pertemuan antara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan Jokowi berlangsung sore hari secara tertutup di kediaman Jokowi. Di kawasan gang menuju rumah Jokowi bahkan disterilkan dari warga yang ingin berkunjung, termasuk awak media. Saat dikonfirmasi, ajudan Jokowi, Ajun Komisaris Besar Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah, membenarkan bahwa pada Kamis sore itu Jokowi menerima kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis di kediaman pribadinya. The messenger, ya. Ternyata he is the messenger, ya. Syarif mengatakan keduanya datang untuk menjalin silaturahmi dengan Jokowi. Ya, betul, sore hari ini Bapak Joko Widodo telah menerima silaturahmi dari saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis, ujar Syarif melalui pesan WhatsApp saat dihubungi melalui ponselnya Kamis sore 8 Januari 2026. Syarif mengatakan keduanya juga didampingi oleh kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti, ya, yang menghebohkan, sempat terharu menangis melihat ijazah asli Jokowi, katanya. Sempat meraba-raba dan lain sebagainya. Selain itu, hadir pula perwakilan dari relawan Jokowi. Mereka didampingi saudari Elida Neti selaku kuasa hukum saudara Egy Sujana. Pertemuan tersebut turut didampingi oleh Bapak Darmizal selaku ketua umum relawan Jokowi Rejo,
Ini Darmizal ini yang dari Demokrat yang dulu ya mungkin ya. Dan Bapak Rahmat selaku Sekretaris Jenderal Rejo, ungkap Sarip. Namun Sarip tidak menjelaskan lebih lanjut perihal pertemuan Kamis sore itu. Saat Tempo mencoba menghubungi nomor ponsel Egy Sujana dan Damai untuk meminta konfirmasi. Namun hingga berita ini ditulis pada Jumat 9 Januari 2026, Egy Sujana belum merespons pesan yang dikirimkan Tempo melalui WhatsApp, sementara Damai merespons melalui pesan WhatsApp. Beredarnya pemberitaan terkait kehadiran Egy Sujana dan DHL di rumah Jokowi hari ini, maka insan pers amat sangat membutuhkan klarifikasi langsung dari Egy Sujana secara resmi terkait tentang misi Egy yang sebenar-benarnya selaku ketua TPUA, agar tidak terjadi blasting pemberitaan namun blunder sehingga dikhawatirkan berdampak bias dan melahirkan fitnah kepada pihak-pihak lain. Oleh karenanya, sekali lagi butuh klarifikasi langsung kepada Egy selaku ketua TPUA, apakah ada kaitannya Egy selaku TSK atau justru tidak sama sekali. Tulis Damai dalam pesan WhatsApp yang dikirimkan kepada Tempo Kamis malam 8 Januari 2026. Jokowi bersama tim kuasa hukumnya sebelumnya membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April 2025 perihal tuduhan ijazah palsu. Dari 6 laporan polisi yang masuk, 4 diantaranya naik status dari penyelidikan ke penyidikan, sementara 2 laporan lainnya dicabut. Dalam perkara tersebut, Polda Metro kemudian menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Para tersangka dibagi dalam 2 klaster. Klaster pertama mencakup Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Mereka dijerat pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP serta pasal 27A jungto pasal 45 ayat 4 dan pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Klaster kedua mencakup Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa. Mereka dijerat pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP serta pasal 32 ayat 1 jungto pasal 48 ayat 1, pasal 35 jungto pasal 51 ayat 1, pasal 27A jungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi intinya saudara sekalian, pasal-pasal itu memberikan ancaman hukumannya mulai dari 9 bulan sampai 12 tahun gitu ya. Pada 15 Desember 2025 lalu, penyidik Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah Jokowi dalam perkara khusus. Gelar perkara khusus itu menghadirkan kedua belah pihak, baik kubu Jokowi maupun tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan, termasuk saya hadir di situ ya. Jadi sobat RH sekalian ya, ini yang harus yang ingin saya sampaikan soal Egy Sujana ini. Begini. Jadi menarik klarifikasi dari Damai Hari Lubis tadi ya. Oke, jadi begini sobat era sekalian ya. One day ya, saya katakanlah mendapatkan sebuah informasi ya langsung itu. Intinya adalah ada seorang tokoh ya yang dihormati Egy dan Damai Hari Lubis yang mengatakan bahwa nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa kalau misalnya cooling down, tapi ya jangan soan gitu ya. Rupanya saya tidak tahu apakah ada perubahan nasihat dari seorang tokoh tersebut atau memang ES dan DHL yang kemudian mengubah strateginya. Memang kita tidak boleh memfitnah, tetapi begini, kita kan harus melihat kejadian itu dari circumstance-nya, dari environment-nya, dari keadaannya ya. Karena begini, yang menarik adalah kita tahu bahwa yang namanya mereka berdua menjadi tersangka. Isu yang beredar itu sangat kencang sekali, yang mengatakan mereka sudah damai dalam tanda kutip. Mereka sudah apalah ya, ada ya kalau istilah-istilah masuk angin dan lain sebagainya mungkin tidak layak juga. Kita harus klarifikasi. Nanti saya akan klarifikasi langsung dengan Egy Sujana. But it doesn't mean klarifikasi langsung itu kemudian itulah jawaban sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, tidak begitu.
Tentu dia akan menolak mengaitkan ini dan itu, mengaitkan dengan ijazah dan lain sebagainya. Tetapi kita bicara sesuatu yang sifatnya simbolik, ya. Ini kan di tengah hal seperti ini datang sowan ke Solo, yaitu seperti seperti pergulatan antara Raja Pajajaran dan Patih Gajah Mada, atau utusan Pajajaran, atau rajanya atau utusannya, ketika Dyah Pitaloka kalau nggak salah ya, kan mau diserahkan ke Hayam Wuruk. Ketika di daerah Bubat, utusan dari Jawa Barat, ya, Pajajaran mengatakan, ya tolong Hayam Wuruknya menyambut, karena dia menganggap bahwa ya ini orang yang mau dipinang, bukan penundukan. Sementara Gajah Mada nggak mau. Gajah Mada pengen agar mereka ke istana sebagai simbol dari penundukan, karena Gajah Mada kan punya sumpah palapa untuk mempersatukan wilayah Nusantara. Nah, disitulah terjadi kemudian perang Bubat yang akhirnya ya tidak imbang, karena memang pasukan dari Pajajaran ya tidak dimaksudkan untuk bertempur, tetapi demi membela kehormatan. Nah, itu kan simbolik. Padahal kalau orang mengatakan apalah salahnya, turutin aja kemauan Gajah Mada, ya udah datang aja ke istana. Tapi mereka tidak demikian, karena kalau mereka datang ke istana itu simbol bahwa Pajajaran tunduk. Tapi kalau dia disambut oleh Hayam Wuruk, itu berarti simbol bahwa sebagai tamu dia dihormati, dan sebagai calon mempelai Dyah Pitaloka dihormati. Nah, simbol seperti itu kan bisa kita tafsirkan kepada Egy dan Damai Hari Lubis yang datang sowan ke Solo dalam kondisi tidak ada kasus saja, di mana mereka bukan tersangka dari laporan Jokowi misalnya, ya. Datang itu sendiri akan membawa pesan yang kurang baik bagi mereka yang mengkritisi Jokowi selama ini. Dianggap bahwa sudah tunduk, masuk angin dan lain sebagainya. Apalagi ada kasus seperti ini yang barangkali kasusnya itu bisa dinegosiasikan. Siapa bilang yang takut adalah 8 orang itu? Bisa jadi sebaliknya, yang takut justru Jokowi, kan begitu. Itu yang harus kita pahami, ya. Karena itu sobat era sekalian, menurut saya ya nanti kita akan lihat bagaimana selanjutnya. Saya ingin ke Polda Metro Jaya, ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan narasumber di sana. Ada Dr. Tifa yang kemarin dari Ramdan saya mendengar bahwa dia akan datang ke Polda Metro Jaya. Coba kita akan bagaimana klarifikasi, bagaimana sikap dia terhadap hal ini misalnya. Dan ini hal yang terus terang menarik untuk terus kita cermati, ya. Jadi apapun yang dilakukan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis pasti akan dinilai negatif bagi 6 orang lainnya yang sama-sama dijadikan tersangka, dan dia di klaster 1. Walau sebenarnya saya juga agak mengkritik barangkali kekompakan untuk menghadapi Jokowi, karena from the beginning Egy Sujana dan Damai Hari Lubis memang orang yang dalam tanda kutip disingkirkan, tidak dibela oleh baik tim Taka maupun ya bala RRT, tim saya, karena tim saya memang mengkhususkan diri pada RRT saja, Roy, Rismond dan Tifa. Sementara tim sana itu tidak membela Egy dan Damai Hari Lubis karena memang barangkali chemistry-nya nggak jadi. Tetapi sebenarnya kan komunikasi harusnya jalan. Nah, karena Egy dan Damai Hari Lubis barangkali ya terkesan disingkirkan atau disepikan atau tidak dikawani, ya akhirnya ya mereka mungkin mencari kawan yang lain. Justru mereka tidak bisa berkomunikasi dengan 6 tersangka lainnya, terutama lawyer-lawyernya barangkali, dan dia justru disambut oleh kelompok sana. Nah, ini yang menjadi pembelajaran bagi kita, ya, agar terus saling berangkulan, agar tidak lepas, karena yang kita hadapi ini adalah sebuah kekuatan yang punya finansial yang besar.